Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Daniel pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi atau ujung tahun Parhuriaon, dan sekaligus peringatan bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal atau Parningota Diakanong Moding. Pada minggu ujung tahun Parhuriaon, kita mengingat dan mengenang keluarga, saudara, teman, sahabat, dan warga jemaat yang telah mendahului kita dari dunia ini. Saat kita mengingat mereka, ini juga menjadi kesempatan buat kita untuk menyadari bahwa kita pun nanti akan meninggalkan dunia ini. Tidak selamanya kita ada di dunia ini. Dan selagi kita masih ada di dunia ini, mari kita berlomba berbenah diri, mempersiapkan diri kita untuk menuju kematian di dalam Tuhan. Mari kita pergunakan kehidupan kita dalam kehendak Tuhan, supaya saat Tuhan mengadakan penghakiman, kita dipilih untuk menerima kehidupan yang kekal. Dalam firman ini Daniel mengalami penglihatan melalui mimpi yang bukan sembarang mimpi, karena Tuhan memberinya penglihatan yang merujuk kepada Sang Mesias Hakim yang adil. Ia mendapat penglihatan tentang binatang 4 besar yang melambangkan 4 kerajaan dunia. Keempat kerajaan besar itu memerintah sejumlah besar bangsa termasuk Israel dengan kekerasan, kekejaman, dan kesombongan. Namun Allah pada akhirnya memperlihatkan kerajaannya kepada Daniel. Bila kerajaan dunia berjaya pada masanya, lalu digantikan oleh yang lain. Tetapi kerajaan Allah merupakan kerajaan yang kekal. Dan ini yang harus kita ingat. Sehebat apapun kekuasaan dan kerajaan-kerajaan dunia, semua ada batasnya. Hanya kekuasaan dan kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya. Kerajaan ini diperintah oleh yang lanjut usianya, yang maha tinggi dalam keadilan, kebenaran, dan kemuliaan. Kerajaan inilah yang menaklukkan dan menguasai semua bangsa di bumi, serta memerintah selama-lamanya. Itulah kerajaan Allah yang kekal. Dan pada waktunya, Tuhan akan datang mengadakan penghakiman pada semua manusia. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Apa yang mau kita renungkan dari firman ini, terutama berkaitan dengan minggu akhir tahun gerejawi, yang berkaitan dengan peringatan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ingatlah, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, sesukses apapun kita, setenar apapun kita,
sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, seberkuasa apapun kita, semua kita pada akhirnya akan mati. Tidak ada yang abadi di dunia ini, dan kita tidak bisa mengandalkan kehebatan kita, kekayaan kita, kepintaran kita, kesuksesan kita, ketenaran kita, kekuasaan kita. Semua itu tidak bisa menjadi jaminan keselamatan kita. Kehebatan kita tidak tetap, kekuasaan kita tidak tetap, kesuksesan kita tidak tetap, kepintaran kita tidak tetap. Semua ada batasnya, semua pasti akan berakhir. Agar ketika kita hebat, hebatlah di dalam Tuhan. Agar ketika kita sukses, sukseslah di dalam Tuhan. Agar ketika kita punya pengetahuan dan kepintaran, pintarlah dalam hikmat Tuhan. Supaya hidup kita semata-mata tunduk taat hanya pada kehendak Tuhan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini. Semua yang kita punya adalah semata anugerah pemberian Tuhan. Tetaplah merendahkan diri di hadapan Tuhan setiap waktu. Pada satu waktu yang tidak kita tahu, dan itu pasti, kita akan mengalami perhentian dari dunia ini dan akan dihantarkan ke kuburan di tempat perhentian sementara kita sebelum tiba waktu kita dihakimi. Semua yang kita punya tidak bisa kita bawa saat kita mati. Yang menjadi soal selama kita hidup, apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita? Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita agar kita hidup dan mengalami kekekalan. Pada waktu yang tidak kita tahu bahwa Yesus Kristus akan datang ke dunia untuk mengadakan penghakiman bagi setiap kita, umat manusia tanpa terkecuali. Dan kita harus ingat bahwa orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau dikuduskan dalam darah Kristus setiap waktu, sehingga dipantaskan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang-orang yang berjalan bersama Yesus setiap waktu, yang mau belajar dari Yesus, yang mau diubahkan oleh Yesus, dipulihkan oleh Yesus, merekalah yang dilayakkan masuk surganya Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang memberi hidupnya dalam kehendak Tuhan, itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Orang-orang yang bertahan sampai akhir, sekalipun harus menderita sebagai konsekuensi mengikuti Yesus, orang-orang yang menyangkal diri, merekalah yang dilayakkan masuk kerajaan surga. Dan ingatlah senantiasa semua kita akan mati, tidak ada yang abadi di dunia ini. Sehebat apapun kita akan berakhir juga kehebatan kita. Hanya Tuhan dan kerajaannya yang kekal. Sebelum kita mati, hiduplah sungguh-sungguh untuk Tuhan. Gantungkan hidup dan harapan kita hanya pada kerajaan Tuhan yang kekal. Dulu kita telah mati karena dosa, upah dosa adalah maut. Dan Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan kematian itu. Dia sudah bangkit. Dan kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mendapatkan bagian dalam kebangkitan Yesus. Sekalipun kita harus mati, Tuhan akan membangkitkan kita pada masa penghakiman. Orang-orang yang sungguh-sungguh hidup percaya kepada Tuhan akan hidup kekal, dan yang tidak percaya akan menerima hukuman. Oleh sebab itu, setiap waktu ingatlah hari kematianmu. Semua kita pasti mati, dan sebelum mati mari kita persiapkan diri kita untuk menanti ajal kita dan sekaligus mempersiapkan diri kita supaya kita dilayakkan Tuhan masuk ke surganya. Selagi kita hidup, mari kita bangun hubungan kita yang dekat dengan Tuhan terus-menerus, dan mari kita belajar taat pada kehendak Tuhan setiap waktu. Dan lakukanlah terus pertobatan sejati di dalam Tuhan. Sibuklah mengkoreksi hidup kita. Apa yang kurang mari kita perbaiki dengan sungguh-sungguh. Hari-hari ini mari kita gunakan untuk memperbaiki kehidupan kita.
berserah kepada Tuhan supaya kita sungguh-sungguh diubahkan. Biarlah hati kita senantiasa hanya tertuju pada kasih Tuhan yang kekal. Jangan berharap pada dunia ini. Semua yang ada di dunia ini akan berakhir. Hanya Tuhan yang kekal. Carilah Tuhan, kejarlah Tuhan, melekat terus kepada Tuhan setiap waktu. Biarlah kita hidup untuk Tuhan dan kita mati di dalam Tuhan. Ingatlah, semua yang berasal dari dunia ini akan membusuk. Semua kemuliaan yang kita peroleh dari manusia akan sia-sia. Hiduplah untuk hal-hal yang kekal. Hiduplah untuk Tuhan yang rela mati untuk kita. Semua kita pasti berakhir. Hanya Tuhan yang kekal. Percayakan hidup kita pada pemeliharaan Tuhan. Andalkan Tuhan setiap waktu. Tetap rendah hati. Kita bukan siapa-siapa. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari diri kita. Jangan pernah bermegah pada apapun yang kita punya. Kita bisa ini dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Jalani saja hari-hari kita dengan kerendahan hati kita dan senantiasa meninggikan Tuhan yang kekal, dan kita dilayakkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.